cold outside and everyone's happy. This is that magic time. Bapak Ibu, saudara-saudari semua, kita jumpa lagi di Usbu yang baru hari ini, Senin 18 Desember 2023. Semoga kita selalu sukacita ya. Kita akan membaca Alkitab dan merenungkannya, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Allah yang hidup, kami datang padamu pada pagi hari ini. Kami bersyukur atas kasih setiamu yang memelihara kami, dan kami mau terus berjalan bersamamu, menapaki hari-hari hidup, khususnya di Usbu yang baru ini. Oleh sebab itu, kami mau membaca Alkitab yang adalah firman Tuhan sendiri. Roh Kudus tolong dan tuntun kami untuk mengerti dan memahaminya, agar kami memiliki semangat mengikut Yesus dan tetap setia sampai akhir hidup kami, hanya untuk memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Yesaya pasal 52 ayat 1 sampai 12. Begini bunyi firman Tuhan. Tuhan menyelamatkan Sion. Terjagalah, terjagalah. Kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion. Kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang kudus. Sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Bebaskanlah debu daripadamu. Bangunlah, hai Yerusalem yang tertawan. Tanggalkanlah ikatan-ikatan dari lehermu, hai putri Sion yang tertawan. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu dijual tanpa pembayaran, maka kamu akan ditebus tanpa pembayaran juga. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dahulu umatku berangkat ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, lalu Asyur memeras dia tanpa alasan. Tetapi sekarang, apakah lagi urusanku di sini? Demikianlah firman Tuhan. Umatku sudah dirampas begitu saja. Mereka yang berkuasa atas dia memegahkan diri. Demikianlah firman Tuhan. Dan namaku terus dihujat sepanjang hari. Sebab itu umatku akan mengenal namaku, dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia yang berbicara. Ya, aku. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita, yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau, mereka bersama-sama bersorak-sorai. Sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama. Hai, reruntuhan Yerusalem. Sebab Tuhan telah menghibur umatnya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Menjauhlah, menjauhlah, keluarlah dari sana. Janganlah engkau kena kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya, sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Sungguh, kamu tidak akan buru-buru keluar, dan tidak akan lari-lari berjalan. Sebab Tuhan akan berjalan di depanmu, dan Allah Israel akan menjadi penutup barisan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, beberapa hari kemarin saya sempat menonton sebuah video yang mengisahkan, ini sebenarnya kisah nyata ya, sebuah film diangkat dari kisah nyata salah seorang tentara Jerman yang bernama Clement Faurer. Waktu itu setelah Perang Dunia yang kedua, ia bersama dengan tentara yang lainnya ditawan oleh pasukan Rusia. Mereka kemudian disuruh bekerja paksa, dipindahkan ke penjara yang terpencil. Dan memang penjara itu didesain untuk orang tidak bisa melarikan diri.
Tapi suatu saat Clement Fowler ini berusaha untuk melarikan diri. Tapi akhirnya ia tertangkap. Setelah ia dikembalikan ke tempat di mana kawan-kawan yang lain juga dipenjara. Ternyata ia tidak mendapatkan sambutan yang baik. Malah dia dikeroyok oleh teman-temannya. Kenapa? Karena usaha dia melarikan diri membuat semua teman-temannya yang lain itu tidak diberi makan. Sampai kemudian Clement ditemukan oleh tentara Rusia. Karena dia dikeroyok oleh teman-temannya, dia tidak lagi sanggup, fisiknya sudah semakin lemah. Ada dokter yang merawatnya. Memang ada 2 dokter yang diberikan di sana untuk merawat para tawanan. Dokter yang merawat Clement ini kemudian menolong ia untuk melarikan diri yang kedua kalinya. Ternyata ia berhasil. Dokter ini kemudian diinterogasi, tetapi ditemukan sebelum hal itu terjadi, ia memilih untuk bunuh diri daripada ia disiksa oleh pasukan Rusia. Perjalanan Clement Fowler untuk kembali ke tempat tinggalnya, rumahnya di Jerman dilakukan selama 3 tahun dengan berjalan dengan segala upaya. Di dalam perjalanan membebaskan dirinya itu ia bertemu dengan orang-orang yang mungkin tidak pernah ia pikirkan, tidak pernah ia rencanakan. Orang-orang itu sendiri yang mau menolong dia. Entah apa yang ada di pikirannya, seperti seolah sudah ditakdirkan demikian. Sebelum ia berangkat untuk berperang, ia berpesan kepada istri dan anaknya. Istrinya pada waktu itu sedang mengandung. Ia berkata bahwa aku akan kembali pada saat Natal tiba. 3 tahun sebagai pelarian. Kemudian akhirnya ia tiba bisa menjumpai istri dan anak-anaknya. Pas hari Natal, ia menjumpai keluarganya di gereja. Di dalam film itu diekspresikan betapa luar biasa sukacitanya. Bukan saja Clement, tetapi juga istri, anak-anak, dan keluarga bertemu dengan orang yang mereka kasih. Bapak, Ibu, Saudara, kisah ini menggambarkan bahwa tidak ada seorang pun yang ingin dijajah. Tidak ada seorang pun yang mau tinggal di dalam penderitaan, terkurung, tidak punya kebebasan. Dan orang yang menderita karena terkurung, terjajah, tidak punya kebebasan, pasti berupaya untuk bisa memiliki kebebasan diri sendiri. Itu yang pertama. Dan ketika kebebasan itu ditemukan, kebahagiaannya tidak tertandingi oleh kebahagiaan apapun, termasuk memiliki harta benda sekali. Nah, demikian keadaan Israel yang disayangi oleh Allah. Allah Bapa kita di surga. Justru, saudara semua kita tahu bahwa keadaan Israel ketika mereka itu terbuang ke bangsa yang lain, menjadi orang-orang jajah, tidak memiliki kebebasan sedikit apapun. Sedikit pun. Justru karena mereka salah, mereka berdosa, mereka memberontak melawan Tuhan. Mereka tidak menghargai, tidak menghormati Tuhan sama sekali yang membentuk mereka menjadi sebuah bangsa. Diawali dari keadaan mereka di Mesir juga sebagai budak. Memang seringkali orang lupa. Kalau dalam keadaan baik, aman-aman saja, merasa tidak memerlukan Tuhan, dan juga tidak butuh orang lain. Nah, di sini kita belajar dari bangsa Israel ini. Lebih dari itu, Bapak, Ibu, Saudara semua. Sesungguhnya kita ini, semua orang di dunia ini, telah dicengkeram oleh dosa. Dosa mendatangkan maut. Allah tahu bahwa dosa itu mendatangkan maut. Dan manusia seringkali tidak sadar bahwa apa yang dilakukannya di luar Tuhan mendatangkan kebinasaan bagi dirinya sendiri. Allah berbelas kasihan kepada manusia, kepada Bapak, Ibu, dan saya. Sehingga ia mau menyerahkan putra tunggalnya Yesus Kristus untuk menjadi satu-satunya penyelamat, penebus dosa itu. Apakah kita merenungkan kebenaran ini setiap saat? Apakah kita mau mengisi hidup kita sebagai orang Kristen dengan kebenaran ini? Kalau kita lihat kenyataan hidup orang Kristen yang hanya puas dengan hidup sebagai orang beragama, yang akan melakukan apa saja semaunya.
Kalau berbicara tidak berpikir orang lain tersakiti atau tersinggung. Kalau bersikap berpikir bahwa ia lebih dari orang lain, orang harus menghormati, bukan dia yang harus menghormati. Kadang-kadang tidak memiliki etika yang baik. Sedangkan sebagai orang Kristen kita bukan saja menjadi orang baik yang Tuhan mau, tetapi menjadi seperti Kristus, sempurna seperti Bapa. Dan itu sesuatu yang tidak mungkin sekali jadi. Allah mengerjakan proses itu, pertumbuhan spiritualitas setiap orang yang percaya kepadanya. Tapi justru ironisnya adalah orang-orang Kristen atau kita juga termasuk di dalamnya sering tidak mau diproses oleh Tuhan. Bagaimana kita bisa dibebaskan dari keinginan-keinginan daging kita? Kalau kita sendiri tidak mau berada dalam proses itu. Kalau kita melihat bacaan Alkitab ini, dikatakan, terjagalah, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion. Kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang kudus. Jadi kita harus mengenakan apa yang wajib kita kenakan sebagai orang percaya. Yerusalem itu harus kudus, tempat di mana umat berkumpul dan bertemu dengan Allah mereka. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Kalau kita memperlakukannya dengan tidak wajar, dengan menyalahi firman Tuhan, tidak mungkin Roh Kudus bisa berdiam di dalam diri kita. Hanya orang kudus yang bisa memandang Allah. Maka ketika kita berada di Minggu Adventus yang ketiga ini, masa-masa penantian, kita tidak hanya menanti dengan diam bahwa dia akan datang dan dia akan mengambil kita. Tentu tidak seperti itu. Penantian kita itu harus diisi dengan bagaimana kita bergerak maju kepada kesucian. Bagaimana kita bergerak maju meninggalkan kehidupan yang lama. Bagaimana kita bergerak maju dengan takut akan Tuhan dan membangun relasi dengan semua orang. Dan itu kita harus upayakan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Minggu Adventus yang ketiga dengan tema Gaudete, bersukacitalah. Kita tidak bersukacita karena apa yang kita miliki. Kita tidak hanya bersukacita karena tubuh kita sehat, karena kita punya peluang lebih daripada orang lain. Tapi kesukacitaan yang sejati adalah karena kita memiliki Tuhan Yesus yang mengampuni dosa kita dan kita tidak boleh tinggal lagi dalam dosa itu. Hidup kita harus berubah, hidup kita harus berbeda. Bukan lagi hidup yang lama, tapi hidup yang baru. Bukan hanya pakaian yang berganti. Pakaian yang lama kita tidak kenakan, kita kenakan pakaian yang baru. Tapi pakaian rohani kita yang baru itulah yang harus kita kenakan. Supaya kita bisa dibawa di kerajaan. Bapak Ibu Saudara, ini bukan hal yang mudah. Dikatakan memang mudah ya, tapi dilakukan sulit sekali. Mari kita berjuang, Tuhan memberi penolong kepada kita, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus mengingatkan, Roh Kudus membimbing, Roh Kudus mengajar, mendidik kita melalui banyak hal. Mungkin kita sedang memiliki masalah dalam hidup. Orang-orang menyakiti, mengecewakan kita. Mungkin kita gagal, tahap-tahap di mana kita berusaha maju. Ada saja hambatan. Mungkin kita punya penyakit tapi tidak sembuh-sembuh dari sakit. Ada juga penyakit yang lain yang menggerogoti tubuh kita. Tetapi kita punya Allah yang hidup. Dia tidak hanya mampu membebaskan kita dari penyakit jasmani, masalah-masalah yang kita hadapi. Tapi dia menyediakan tempat yang kekal di surga. Jaga kekudusan hidup, jaga jati diri sebagai orang percaya. Kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Melangkah maju, menuju kepada kebenaran itu. Jangan mundur. Waktu yang telah berlalu tidak akan kembali lagi. Mungkin saja waktu kita ke depan makin singkat. Maka berjuanglah sejak sekarang. Tapi bersukacitalah karena Tuhan bersama dengan kita. Tuhan memberkati. Amin.